Hai Adicomers, balik lagi sama saya Adianti dan saya Esa di podcast Ngobrolin PR Idcom. Nah, Idcomers pasti udah nonton dong 2 episode kita yang lalu, di mana Adianti sudah mengutarakan pandangan-pandangannya soal komunikasi politik untuk Gen Z, dan juga Esa juga sudah mengutarakan ya pendapat-pendapatannya dari sisi Gen Z itu sendiri. Nah, kalau dari kamu gimana pendapat kamu soal generasi emas? Kamu kan ceritanya kan mau jadi calon-calon generasi emas nih ke depannya. Generasi emas, generasi cemas Kak, kita mah. Ini aja kepala udah pusing, udah ngebul gitu. Banyak isu-isu yang kemarin kita bahas itu. Tapi kalau menurut kamu, kalau dari aku sendiri sih ya, aku sih merasa bahwa memang Gen Z itu keterlibatannya masih minim. Karena ya mungkin ada faktor-faktor X, Y, Z di belakangnya. Misalkan pemerintah atau mungkin stakeholders lainnya yang terkait sama politik, mereka tuh kurang ngasih bumbu-bumbu komunikasi supaya Gen Z ini bisa tertarik dan membawa politik itu ke kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, kalau menurut kamu gimana, Sa? Ya jujur aja nih ya Kak, aku sebagai Gen Z nih ngerasa Gen Z sendiri sering dicap sebagai generasi yang kurang kritis gitu. Dan lebih cari aman aja, apalagi soal politik. Banyak dari kita yang lebih milih diam aja daripada ikut terlibat. Tapi bukan berarti gak peduli ya. Kita juga gerak gitu. Tapi karena emang ada jejak digital aja yang menghantui kita di masa depan, ya kita jadi ragu aja untuk melakukannya gitu. Kalau menurut aku justru memang mereka gak bergerak sih. Tapi kayaknya memang di sini pandangannya kita beda ya. Kalau menurut kamu mereka sebenarnya gerak. Kalau menurut aku kayaknya memang gak gerak. Nah gimana nih Kak? Kira-kira caranya Gen Z ini bisa relate sama isu-isu politik. Soalnya kan kalau misalnya dari pidato-pidato formal atau jargon-jargon yang kaku gitu kemasannya, itu kan kayaknya nggak kena banget ke kita gitu ya. Apalagi dan juga ada misalnya kampanye atau pesan-pesan yang dikemas secara so asik atau enggak, jadi malah cenderung nggak nyata gitu. Iya. Ya kita juga malah jadi nggak ini ya, kayak apatis gitu. Iya, kayaknya memang udah old fashion banget. Tapi nah ini nih terkait dengan episode ini, aku sudah mengundang salah satu rekan aku dari salah satu podcast yang sangat terkenal, yaitu podcast Bocor Halus. Nah hostnya salah satunya udah ada di sini. Serius Kak? Yes, makanya itu Idcomers, stay tune ya. Ngobrolin PR by Idcom. Oke, Idcomers. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Rikang. Halo. Halo Mas. Halo Mas, dari Bocor Halus, hostnya Bocor Halus. Dan mungkin sedikit perkenalan untuk Mas Rikang ini sendiri. Sudah berkarir di Tempo semenjak tahun 2014 dan kemudian melebarkan sayapnya sebagai seorang host podcaster dari tahun 2023 lalu. Gimana nih kabarnya Mas? Baik. Banyak isu-isu yang bisa dibahas nih ya. Silakan. Sejauh tergantung ini. pertanyaan. Gas. Tergantung pertanyaan. Tapi emang nih kita seru banget ini kalau misalnya bahas isu-isu politik gitu sih. Ya apalagi terkait sama Gen Z ini sih Mas. Iya. Gitu. Karena kalau dari aku sendiri sih ya, kalau dari aku kan tataran milenial nih ceritanya gitu. Dan kita tuh kayaknya kalau misalkan ngeliat Gen Z, astagfirullah. Enggak sih Mas. Jadi kalau aku sih ngeliat Gen Z nih kayaknya ini kayak kurang sparring gitu ya. Kayak apa gitu. Dan mereka tuh kayaknya kurang greget kalau sama isu politik. Oke, memang aku gak terlalu in-depth ya sama politik, tapi aku selalu mengikuti. Tapi kayaknya kalau Gen Z gimana? Kalau menurut Mas Rikang sendiri gimana pandangannya terhadap Gen Z sekarang dan keterkaitan mereka sama isu politik? Ya itu sebenarnya tergantung ya bagaimana pendekatan isu-isu politik atau tokoh-tokoh politik atau aktor politik atau lembaga-lembaga politik terhadap kelompok-kelompok atau komunitas yang ingin mereka dekati gitu. Kan dalam bicara Gen Z, apa sih yang menjadi karakteristik mereka gitu kan? Nah misalnya dalam hal komunikasi gitu, kita mesti lihat bahwa Gen Z ini pasti mereka bukan orang atau kelompok atau komunitas yang hari-hari mengakses majalah atau koran, ya kan? Betul, mereka semua sumber informasinya pasti dari gadget toh. Yes, ya dan kan? itu cuma informasi singkat-singkat gitu loh Mas. Informasi yang singkat-singkat gitu kan, potong-potong gitu kan. Nah disitulah sebenarnya salah satu celah atau peluang opportunity yang bisa diambil oleh
siapapun, aktor politik, lembaga politik atau siapapun yang ingin masuk dan mendekati Gen Z dalam isu apapun gitu, mulai dari kesehatan, politik, ekonomi, macam-macam. Tapi yang penting kan adalah toolsnya dan bagaimana strategi yang mereka pakai untuk mendekati itu. Gitu. Nanti bisa nyambung kenapa Tempo gitu pada akhirnya memilih podcast sebagai salah satu strategi komunikasi atau strategi kami untuk melakukan atau menyebarkan informasi seluas mungkin. Itu. Nah, menurut Mas Rikang sendiri nih ya, kalau untuk faktor sendiri ya, untuk Gen Z sendiri nih, misalnya gimana sih, apa faktor yang bisa mempengaruhi minat Gen Z tersendiri terhadap isu politik? Misalnya kan karena biasanya Gen Z ini kan cenderung apatis gitu dengan politik. Hanya cuma bahkan FOMO aja gitu, ikut-ikutan temennya, ikut-ikutan orang terdekatnya gitu. Jadi sebenarnya apa sih faktor yang bisa mempengaruhi minat si Gen Z tersendiri gitu? Gue tadi udah jemput kalau salah satunya kan cara ya, approach-nya. Tapi yang lain juga adalah proximity issue. Ya. Kita masih ingat gimana isu UKT misalnya, uang kuliah tunggal di beberapa kampus yang mengalami peningkatan. Nah sebenarnya itu kan ada isu atau muatan politiknya di situ kan. Orang mesti atau anak-anak muda gitu mesti memperjuangkan nasibnya karena uang kuliah tunggal mahal, naik dan sebagainya yang mempengaruhi mereka harus membayar sekian dan seterusnya. Nah, sebenarnya dari isu yang dekat dengan mereka atau proximity-nya itu cukup dekat, itu bisa membuat mereka kayak ke-trigger gitu loh bahwa ini ada hak gue atau ada hak lah ya. Terancam gitu. Iya, gitu. terancam gitu kan, yang mestinya gue menikmati uang kuliah atau pendidikan yang murah, berkualitas, tapi gara-gara kebijakan politik atau keputusan politik di level-level tertentu, gue harus membayar lebih mahal. Nah, isu-isu ini yang mesti mesti dipilih atau bisa mengaruhi minat anak muda terhadap politik. Itu salah satu yang mungkin jadi salah satu faktor anak-anak muda Gen Z mau masuk atau tidak menjadi apolitis. Yang penting ada isu, lu dekat nggak dengan isu ini? Gitu. Kalau isunya jauh, ya mereka ya itu bukan urusan gue kok. Betul. Iya benar banget, kayak misalnya kalau misal itu nggak relate dengan kita, ngapain diurusin ya? Gitu kan, maksudnya kalau misalnya mereka disuruh ngobrolin soal kemiskinan, dia barangkali nggak akan masuk, nggak akan semudah diterima ketika mereka mau ngobrolin soal biaya kuliah gitu. Karena kan biaya kuliah hari-hari nih mereka harus mikirin gitu. Kalau mereka ngobrolin soal kemiskinan, katakanlah ya di Indonesia bagian mana gitu kan, wah itu jauh, gua nggak relate dengan situasinya gitu. Jadi mereka nggak akan masuk di situ. Gitu. Nah ini menarik sih Mas. Nah kemarin kan kita habis ngelihat nih anggota-anggota DPR sudah pada dilantik ya semuanya ya, banyak generasi-generasi X, Y, Z itu sudah masuk ke sana gitu. Nah ada salah satu, ini aku ngambil data dari CNBC, kayaknya mereka merangkum bahwa ada 8 millennials dan Gen Z yang sudah mulai masuk gitu di bawah under 30 gitu. Nah ini kalau menurut Mas Rikang ini gimana harapannya Mas Rikang atau kelihatannya ini mereka akan jadi apa gitu di dalam, apakah mereka akan ngikut sama karakteristiknya Gen Z, Gen X dan Boomers di dalamnya dan millennial, atau mereka tuh punya idealisme sendiri yang nanti pokoknya gue akan perjuangkan ini gitu. Gitu sih Mas. Nah, mungkin ada beberapa perspektif ya yang mesti kita lihat terkait dengan para legislator di DPR kemarin yang di bawah 30 tahun masuk sebagai anggota DPR itu. Tentu mesti kita senang juga lah, ada anak muda begitu kan, under 30 mau masuk dan tidak apolitis gitu. Ya kan, tentu mereka kalau gue baca juga bahwa kalau misalnya mereka masuk dan kemudian menjadi anggota DPR, mereka akan
misalnya memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan mereka. Misalnya Gen, balik ya. lagi. yang gue dengar misalnya salah satunya UKT. Kan lagi-lagi tadi yang gue tadi bilang UKT dan beberapa isu-isu lain yang berkaitan dengan anak muda. Tetapi yang perlu kita ingat juga adalah prosesnya, ya kan? Prosesnya ini artinya mesti ada perspektif kritis dong yang mesti kita singgung. Ini soal apa prosesnya? Mereka siapa? Gitu loh. Mereka siapa? Apakah mereka bagian dari dinasti politik? Dari Balik siapa? lagi, gitu kan. Backgroundnya siapa? Ya, betul. Nah. Siapa mereka? Bagaimana resource mereka untuk bisa masuk ke DPR dan seterusnya. Itu kan bagian dari hal atau faktor yang menentukan apakah mereka nanti akan memperjuangkan isu-isu anak muda gitu loh. Kalau dari prosesnya sendiri misalnya mereka bagian dari dinasti gitu kan. Sudah ada titipan ya. Ya gitu kan. Apakah mungkin kita berharap pada isu-isu anak muda yang relate gitu kemudian diperjuangkan oleh mereka? Belum tentu gitu loh. Pasti mereka punya isu-isu sendiri dan belum lagi faktor partai politik misalnya. Kan kita tahu bahwa ketika di DPR seringkali ada suara fraksi atau suara partai. Di mana kita tidak bisa secara otonom atau independen ada satu kebijakan membahas undang-undang katakanlah ya, gua nggak setuju, tapi ketika fraksi atau partai politik memerintahkan ini kan gua nggak bisa kemudian gua mau beda sendiri gitu. Mungkin bisa, tapi kan selama gua jadi wartawan politik gitu agak jarang tuh menemukan yang begitu gitu. Ya karena bargainingnya powernya kurang ya. Nah itu dia, terus apalagi mereka adalah anggota DPR yang baru gitu, masih muda, kan nggak punya apa-apa misalnya. Cari-cari dulu kan. Ya kan masih lihat situasi gitu kan, mantau gitu kan. Kalau kita newbie tiba-tiba kemudian kita punya sikap sendiri gitu kan, akan jadi mungkin pilihan politik yang nggak strategis. Iya, justru nanti malah bisa jadi mereka akan dimusuhi kan. Bisa jadi. Nah begitu. Jadi kalau misalnya tadi tanya harapannya sih, ya kalau gue sih mungkin nggak berharap banyak lah dengan yang penting nggak tidur aja ya pas rapat ya Mas. Dengan keterwakilan anak muda di DPR gitu loh. Kalau mereka bisa memperjuangkan isu ya it's good dan memang itu tugas mereka. Tapi ya dengan tadi prosesnya terus pemahaman isu mereka dan segala macam ya mungkin kita gue sendiri nggak berharap banyak soal itu. Ya berarti memang kita sering nemuin juga kan dari Mas Rikang tadi bilang bahwa generasi muda gitu yang sudah ada di Dewan mungkin cenderungnya gak terlalu banyak bersuara gitu, hanya saja memang cenderung mengikuti saja dengan yang ada gitu kan, kondisi seperti yang ada gitu. Nah kira-kira ada tantangan lain gak sih Mas yang bisa bikin si Gen Z ini ikut ke isu-isu politik gitu, tertarik saja misalnya? Ada gak sih tantangan yang sering Mas temukan gitu menurut Mas? Oke, sebenarnya tantangannya ini satu tadi di awal adalah mengajak mereka untuk mau masuk atau terlibat dulu. Nah itu nggak mudah. Nah mungkin aku bisa masuk dari katakanlah ya pengalaman Tempo gitu untuk membuat generasi muda, pembaca yang lebih muda itu mau membaca berita-berita Tempo. Berita Tempo kan sering dikaitkan Tempo itu isinya berita-berita politik gitu kan. Berita-berita hukum, berita-berita ekonomi yang berat-berat gitu loh. Ya kan? Dan kita sadar kalau kita bermain dengan strategi yang lama gitu kan, ya kita hanya menjual majalah, cetak gitu koran, kan. Koran pun sudah kita sejak Covid kita digitalisasi gitu kan, tidak ada versi cetak lagi. Ini strategi yang mungkin perlu kita cari pembaruannya gitulah. Karena itulah kemudian kita membuat kanal-kanal digital atau inovasi-inovasi digital, salah satunya podcast. Ya, Bocor Alus lah satunya. Ada juga yang lain mengikuti, kemudian kan ada Jelasin Dong, ada Putar Balik dan sebagainya. Bagaimana konten apapun ya, salah satunya adalah politik, itu bisa dinikmati oleh lebih banyak atau lebih audiens yang lebih luas. Nah, salah satunya membuat podcast itu. Nah, memang salah satunya adalah tantangan mengajak mereka untuk aware bahwa ada isu-isu atau informasi-informasi politik yang mestinya mereka nggak bisa diam aja gitu loh. Lo harus bersikap dong. Gitu. Nah, salah satunya ya kita
kita diseminasi atau kita masukin atau kita cekokin lah terus-terusan gitu kan. Berita-berita politik gitu, isu politik yang ya mereka kalau misalnya kita suruh mereka beli majalah 50.000 gitu kan, ya mereka akan milih untuk beli voucher voucher Di game. Netflix aja kalau kayak gitu ngapain? Netflix, beli voucher game online, beli kopi kekinian gitu kan. Ya kan mereka nggak akan mau, tapi begitu mereka akses, paham isunya dulu paham ya. isunya, terus kemudian aksesnya mudah di YouTube kan tidak bayar kan, itu kan, dan informasinya relatif komplit. Oh, mereka jadi tahu bahwa oh ada isu ini dan gue harus melakukan ini dan seterusnya. I see. Iya. Tapi memang sih Mas, tadi aku sedikit mencatat bahwa dari Mas Rikang kan bilang kalau Gen Z ini memang mereka harus pakai, saya harus digital ya pendekatannya karena mereka semuanya udah digitalisasi gitu. Kemudian harus ada proximity, kedekatan gitu kan antara kita sama mereka, antara isu dengan mereka gitu. Nah, tapi ada nggak cara-cara lain gitu? Misalkan kayak aku juga sempat melihat sih kayak Tempo itu ngunjungin langsung kampusnya, kita langsung diskusi sama mereka gitu. Nah, cara-cara kayak gitu atau cara-cara lain masih ada nggak sih Mas? Maksudnya yang ya kayak pendekatan offline atau gimana gitu? Ya, itu bagian dari strategi ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Gen Z atau anak-anak muda adalah soal engagement. Ya kan, semakin engage dia merasa memiliki apapun itu gitu. Jadi salah satunya misalnya kalau mereka suka podcast, katakanlah di sini Bocor Alus, ya selama ini kayak tadi ekspresi ketika teman-teman ngobrol gitu, wah selama ini kita melihat host Bocor Alus gitu hanya di laptop, di HP langsung gitu kan, di TV, smart TV gitu, tapi sekarang ketemu langsung gitu kan. Nah, itu bagian dari kami membangun engagement juga. Itu penting juga bahwa pertemuan-pertemuan offline, menyapa, ngobrol, diskusi, itu bagian dari engagement sehingga mereka lagi-lagi ini mereka tidak merasa jauh gitu. Mereka tidak merasa jauh bahwa oh selama ini orang-orang yang gue dengar ngomongin soal politik itu datang ke tempat gue terus ngobrol diskusi, gue bisa tanya macam-macam. Nah, mereka semakin memiliki gitu. Mereka semakin sadar bahwa oh ini ada sesuatu gitu, misalnya dalam hal ini podcast, komunitas macam-macam yang perlu gue dukung gitu loh. Nah, dari situ mungkin bisa menjadi salah satu strategi juga untuk masuk ke anak muda. Tapi tanggapannya selama ini memang mereka positif banget kan, begitu didatengin langsung pertanyaannya dudut panjang gitu ya. Iya, gitu. Pasti. Ya semuanya hal pasti pengen ditanyakan lah. Iya, mumpung gitu. Terus undangan untuk datang ke berbagai kampus juga semakin banyak gitu kan. Jadi intinya sih kalau gue ngeliat mereka antusias sih untuk ngomongin minimal ngomongin dulu deh. Ketika nggak usah muluk-muluk sampai kemudian lu harus doing something gitu. Mungkin di next step, tapi ketika mereka mau ngomongin, mereka mau aware, itu udah salah satu step yang paling menarik. Betul. Ya emang sih kalau misalnya untuk nyentuh gitu ya, untuk nyentuh si Gen Z sendiri ya emang perlu ada kaitannya dengan diri mereka sendiri. Tadi Mas Rikang juga sempat singgung gitu. Ada lagi gak sih Mas yang kayak biar Gen Z ini gitu bisa merasa bahwa isu politik ini relevan loh sama mereka gitu. Ini kan saya sendiri kadang-kadang ngerasa kayak gue kalau mau ikut ini gue takut gitu. Gue takut kan ntar jejak digital kayak kasus kemarin misalnya gitu. Apa itu? Burung Garuda Gelombang Biru itu loh Mas gitu. Ntar gue gimana masa depan gue nih gitu. Ntar kalau mau mau ngelamar ke kantor lain atau gimana misalnya gitu kan kita nggak tahu. Iya. Tapi ya emang pada dasarnya kan tetap dia merasa tapi dia nggak mau bergerak gitu. Tapi kira-kira apa sih yang bisa disentuh gitu ya Mas buat si Gen Z sendiri? Biar dia mau aja gitu. Sisi humanisnya Enggak, karena perlu disadarkan juga ya bahwa mereka ini ya nggak hanya kemudian anak-anak muda ya, nggak hanya Gen Z, tapi semua warga negara itu lu punya hak gitu loh. Lu punya hak, ketika hak lu diambil gitu kan, lu harus protes dong. Betul. Iya kan? Itu yang mesti disadari, itu salah satunya gitu. Atau misalnya soal kesetaraan dalam akses gitu kan. Ketika ada orang yang kemudian mendapatkan privilege sementara dia tidak melakukan apa-apa, itu kan yang mesti kita protes gitu kan. Benar. Itu yang kemudian melatari misalnya berbagai aksi demonstrasi yang
penghujung pemerintahan ini sedang masif dan marah kan, itu karena itu tadi kesadaran bahwa ada hak kita itu yang kemudian diambil gitu. Dalam kasus UKT kan juga begitu, ada hak memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang tapi pendidikan berkualitas dengan berbiaya murah misalnya, karena pemerintah mestinya menanggung itu dan seterusnya. Itu kan ada hak yang diambil gitu. Atau dalam kasus yang beberapa demonstrasi yang terakhir itu kan misalnya ini ada anak muda yang mendapatkan privilege luar biasa gitu kan. Itu yang mesti disadari bahwa nggak bisa dong terus-terusan begini gitu. Betul. Kan. Ya negeri ini nggak hanya kemudian diatur oleh segelintir atau sekelompok orang atau elit aja, tapi kita sebagai rakyat itu yang mesti menyadari bahwa ini ada yang keliru loh, dan kita harus protes. Kita semua otomatis memiliki hak sebagai warga negara kan, ya wajar aja untuk kita meminta hak tersebut gitu. Terkait ini Mas, Gen Z nih, Gen Z kan kalau ngelihat dari sekarang kan dia kayaknya kurang tertarik gitu Mas dengan media-media konvensional, pagi koran gitu. Males banget bacanya gitu, koran atau tabloid, majalah atau gitu loh gitu. Mas. Males banget gitu. Nah kan biasanya lebih sering terpapar dengan media sosial gitu Mas. Nah kira-kira menurut Mas nih, sejauh ini Tempo sendiri ya, channel apa yang paling ngena gitu atau efektif gitu terjangkau untuk para Gen Z sendiri gitu, apalagi usul-usul terkait politik. Mungkin aku mau mulai dari atau cerita ya dari ide. Boleh banget. Ya, dari ide bagaimana podcast Bocor Halus Politik itu kami kita kembangkan dan kita bangun gitu. Nah, Tempo itu kan selama 53 tahun itu berkembang dan tumbuh dengan tradisi tekstual. Produk-produk kita itu kan cetak. Majalah, koran.com pun itu kan tradisi yang tulis teks semua kan, teks semua. Ya di mungkin 10-15 tahun terakhir kita mulai masuk ke digitalisasi, tapi kami rasa waktu itu belum optimal gitu kan. Nah, selama 1 tahun terakhir atau 1 tahun yang lalu lah kurang lebih, kita merasa bahwa kayaknya kita perlu ada strategi baru deh untuk mendekati anak-anak muda ini atau ceruk pembaca yang baru, untuk memudahkan Tempo. Kan tradisi tekstual itu adalah orang-orang yang ya baby boomers itu tadi kan, orang-orang yang gua kalau nggak nyium bau kertas itu rasanya kayak belum baca berita gitu kan. Benar-benar. Harus megang kertas. Harus megang kertas gitu kan, sambil ngopi pagi-pagi, sarungan. Main burung. Pisang goreng. Gue belum baca berita, tapi kan berbeda dengan Gen Z gitu kan, generasi-generasi yang terbaru, anak-anak muda yang gue seperti katakan tadi bahwa gue gak minat lah pegang koran, gak minat lah beli majalah, daripada gue ngabisin duit untuk beli majalah, beli koran, mending gue untuk yang lain-lain gitu kan, yang lebih relate dan gue butuhin. Nah sementara mereka punya tools gitu untuk mengakses informasi mereka hari-hari yang 24 jam itu nggak lepas dari tangan mereka. Apa namanya, handphone, gadget gitu, laptop, ya macam-macam lah. Dan di situ kita bisa masuk tuh. Nah pada akhirnya kita merasa bahwa kayaknya digital presence kita mesti kita optimalkan, khususnya dengan dengan membuat podcast itu. Dan memang kita tentu saja bersyukur karena sambutannya positif, dan sebenarnya itu tidak lepas dari bagaimana Tempo membuat atau meng-create kontennya gitu, dan bagaimana produksi terhadap satu isu atau berita yang kita angkat dalam podcast atau produk-produk digital kita itu tetap berbasis pada core Tempo, ya ini based on fakta. Itu kan yang kemudian aku rasa itu yang sekarang juga lagi digemari anak muda gitu. Dalam arti apa? Ketika mereka mendapatkan banyak isu, ya banyak banget mereka dapatkan isu mulai dari TikTok, X gitu ya, Instagram, mengakses .com itu kanal media online, tapi mereka pasti tanya, ini yang bener yang mana? Nah betul, karena banyak terseliweran hoax. Karena gue sendiri Mas ngerasa bahwa bagi Gen Z gitu, ini sering banget jadi sasaran empuk gitu buat hoax gitu. Makanya kadang-kadang ini bener nggak sih berita tuh? Jadi gue kadang-kadang ngelihat ini sumber dari mana? Caranya gitu. Makanya kadang-kadang juga ya percaya aja gitu. Itu yang jadi
masalah sih. Nah, itu yang kemudian arena bermain Tempo Temponya di situ. ada di situ iya, gitu kan, karena kami sebagai sebuah institusi jurnalistik dan jurnalistik itu bergerak pada fakta, itu yang kemudian kami mainkan, kami optimalkan peran-peran itu. Jadi konten-konten yang kami sajikan gitu kan, dalam Bocor Alus, dalam Jelasin Dong, dalam Mutar Balik, itu adalah menyajikan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, kami dapatkan melalui wawancara jurnalistik, lalu kami verifikasi berlapis dan seterusnya, sehingga begitu isunya keluar dan kami sampaikan dalam acara podcast, itu adalah informasi yang benar-benar sudah terverifikasi gitu, dokumen kami punya dan seterusnya. Jadi ketika Gensi ingin mencari memverifikasi lah berita-berita atau konten-konten yang mereka konsumsi dari TikTok macam-macam itu, ya mereka akan merujuk pada kanal-kanal yang memang menyajikan terpercaya. fakta yang terverifikasi. Itu yang kami mainkan. Ya, ini balik lagi nih Mas. Tadi Mas Rika kan bilang katanya di media sosial ya ini. Ini menarik kalau misalkan kita lihat di media sosial ya Mas. Apalagi kalau aku coba relate ke Gen Z ini, kebanyakan mereka tuh, aku sih merasanya ya mereka tuh kebanyakan SJW gitu loh Mas. SJW tapi dalam artian positif ya gitu. Iya. Dan mereka tuh sebenarnya senang kalau misalkan again kita approach dengan kedekatannya mereka gitu. Misalkan ada mereka tuh SJW di bidang lingkungan, ya kita approach-nya dalam bidang lingkungan gitu segala macam kan itu. Nah, tapi balik lagi ya, kalau misalkan aku sih merasa di generasi-generasi terdahulu, kalau orang-orang yang bicara di isu pembangunan ya kayaknya mereka cuma ngomong sama komunitasnya mereka doang gitu. Kayak menggarami ini aja lautan ini udah asin ya, mereka lagi ngomong-ngomong gitu lagi gitu. Nah, kalau dari Tempo sendiri kira-kira apa ya, maksudnya dari media sosial yang mereka gunakan gitu, bagaimana caranya supaya orang-orang tuh nggak dia lagi yang ngomong gitu loh Mas, dan ada Gen Z yang lain lagi ikutan ngomong soal let's say isu lingkungan atau isu apa gitu. Nah, kalau dari Gen Z, kalau dari Tempo sendiri gimana tuh Mas? Mungkin ya kita nggak kemudian mesti harus Gen Z yang ngomong, tapi Boleh. Metodenya Yes. yang kita ubah gitu kan. Tadi makanya kita akhirnya memilih podcast ya, sebagai sebuah metode baru mendekati Gen Z. Nah, tentu isunya kemudian atau orang-orang yang mengisi gitu ya mesti orang-orang yang ya sama lah, kira-kira peer group, orang-orang yang secara usia itu sama. Tapi kalau podcast itu diisi oleh para boomers kan, ya pada akhirnya kayak Sama aja dong. diskusi seminar di hotel gitu. Kaku gimana gitu ya. Nggak ngobrol gitu kan. Sementara Iya. orang sekarang atau teman-teman anak muda itu kan seneng orang yang ngobrol gitu kan, benar. karena mereka bisa ngikutin atau flow isunya itu sambil mereka entah sambil ngerjain tugas atau sambil makan di kafe dan seterusnya. Jadi itu lebih masuk gitu. Dan memang kalau misalnya kayak di Tempo itu, kenapa sih kok Tempo nyajiinnya masalah-masalah terus gitu? Ya karena memang negara kita banyak masalah gitu loh. Kalau nggak Tempo yang atau kalau nggak media atau jurnalistik yang menyajikan itu, ya kita semua termasuk anak muda nggak akan tahu bahwa ini ada isu gitu. Dan sebenarnya bagaimana kita membuat isu ya atau masalah itu yang kelihatannya jauh itu menjadi lebih dekat. Misalnya apa? Ketika kita mengangkat isu lingkungan gitu, perusakan hutan di Papua katakanlah, mungkin jauh ya di Papua gitu, sama teman-teman Jakarta gitu misalnya, atau di masyarakat adat misalkan gitu Mas. masyarakat adat di mana di IKN macam-macam, tapi membuatnya menjadi lebih relate aja. Kalau misalnya ada IKN gitu, ada program yang sifatnya mercusuar, ya ini kan program yang tiba-tiba ada aja gitu, dan pasti ini anggaran atau alokasi budgetnya diambil dari program lain. Nah bisa jadi itu program yang mestinya buat lu bayar menanggung kuliah misalnya. Menjadi membuatnya menjadi lebih relate. Atau misalnya ada perusakan hutan atau pembalakan hutan di Papua untuk program lumbung pangan misalnya gitu. Nah membuatnya menjadi relate apa? Nah kalau misalnya hutan ini rusak, bisa jadi 5-10 tahun lagi lu nggak akan bisa tuh tidur tanpa AC misalnya, karena pemanasan global macam-macam. Jadi bagaimana mencari korelasi, relevansi menjadi lebih relate dengan anak-anak muda. Tahu bahwa sebenarnya isu yang di Papua sana once
itu akan sampai ke kita dengan berbagai cara gitu loh. Akan berdampak ke kita dengan berbagai cara gitu. Dan pada ujung-ujungnya nanti teman-teman misalkan kayak yang kemarin Tempo datang ke universitas gitu kan, nanti mereka akan amplify di sosial medianya mereka masing-masing, dan itu kan cara penyebaran yang paling genuine ya Mas ya. Jadi biarkan anak-anak muda katakanlah ya, teman-teman yang mengikuti isu-isu Tempo itu yang kemudian mereka sebarkan bahwa ada persoalan ini loh, dan mereka akan mengamplifikasi sendiri. Tapi Mas nggak apa-apa ya kalau misalnya gini, gue sebagai misalnya awam, sebagai Gen Z yang awam gitu. Tapi untuk ini kan tujuannya untuk awareness gitu. Kalau misalnya cuman baru sekedar ikutan aja untuk terjun ke dunia politik gitu, buat setidaknya kayak paham aja nih. Awalnya gue nggak tahu banget gitu tentang isu politik, kayak bodo amat lah, kayaknya nggak kesana deh gitu. Nah tapi ternyata temen gue banyak nih yang bahas tentang isu politik gitu. Tapi itu nggak apa-apa kan Mas, kayak misalnya buat FOMO misalnya gitu, colekannya modal gitu. Utamanya adalah FOMO tuh sebenarnya nggak apa-apa. Iya sebenarnya no problem kan Mas ya gitu. Iya, Gue sendiri kayak ngerasa kayak gitu aja sih. Nggak apa-apa kan ya Mas? Ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan bagaimana pintu awal masuknya dulu sih. Nggak mesti lu harus kemudian ketika lu masuk lu harus kemudian tiba-tiba jadi politikus, jadi kader partai, kan nggak begitu juga kan. Ya juga sih Mas sebenarnya. Makanya kan. Kecuali kalau dinasti. Tiba-tiba lu jadi kader, tiba-tiba jadi ketua umum gitu. Iya, Itu gitu. persoalan gitu. Kalau misalnya ingin ikut terus lama-lama tertarik ya itu jadi pintu awal aja sih gitu. Nah tapi kalau dari pengalaman Mas sendiri ya, kira-kira ada nggak sih yang bagus gitu kampanye yang kampanye media sosial atau media digital lah yang paling ngena banget itu dengan teman-teman dari rekan-rekan dari Gen Z. Let's say misalkan kayak kemarin kan waktu lagi rame-rame orasi tuh yang gambar burung Garuda biru. Aku tahu tuh soalnya dari Tempo sendiri. Aku juga ikut kan FOMO. Iya, nah tapi dari Bocor Halus langsung ngundang Reza Radian. Wah, aku nonton tuh. Itu kan 8 jam apa kalau nggak salah Bocor Halus. Oh gila Reza Radian gitu. Nah ini sebenarnya jadi tolak ukur untuk keberhasilan atau enggak sih Mas? Atau gimana gitu? Apa pesan di balik ini? Kenapa tiba-tiba oke, Reza Radian kita ambil langsung masukin ke studio gitu? Itu gimana sih Mas maksudnya strateginya? Ya sebenarnya kita ingin memberi warna aja sih bahwa sebenarnya perjuangan untuk mengkritik, memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah itu bukan monopoli sebagian atau kelompok kecil aja, misalnya kayak mahasiswa gitu, terus kemudian masyarakat sipil, NGO, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang juga peduli atau punya interest yang sama dan punya kegelisahan yang sama. Ya ini misalnya dari kelompok-kelompok selebritis, dan ternyata mereka melek politik gitu kan. Nah dengan begitu kelompok-kelompok selebritis ini kan mereka punya pengikut, punya fans gitu kan. Mereka omongannya didengar gitu, minimal ketika mereka ngomong sesuatu bisa jadi soundbite. Yes. Gitu kan. Nah begitu mesti kita optimalkan untuk membuat tujuan ya dari kampanye atau gerakan itu menjadi lebih tersampaikan secara lebih luas gitu loh. Nah kemarin kan memang kayak misalnya dalam konteks peringatan darurat itu ya, ketika kita memprotes revisi undang-undang pilkada, proses itu ya Reza sebagai salah satu selebritis yang punya kegelisahan layak kita dengarkan suaranya, sehingga orang tahu bahwa negara kita ini sedang nggak baik-baik aja loh gitu loh. Gitu sehingga orang menjadi lebih tahu, aware bahwa memang ini kayaknya masalahnya serius, sampai kemudian selebritis yang selama ini mungkin mereka hanya diam-diam aja. Ya mungkin diam begitu kan, tapi mereka ternyata punya concern dan suaranya layak kita dengerin gitu. Nah ini kan kalau Reza Radian kan kita semua tahu lah gitu, itu kan sangat relate gitu lah. Gitu. Maksudnya selebritis saja sudah sampai tahap situ. Iya. Itu kayaknya sangat sangat menarik gitu perhatian dari. Berarti emang ada something gitu maksudnya. Nah tapi Mas decide on that gitu ya Mas. Seberapa penting sih Mas kayak melibatkan influencer? Makanya ini kan Reza Radian udah besar banget gitu. Kalau misalnya influencer Gen Z sendiri gitu, itu berdampak banget gak sih untuk Gen Z
di dalam memahami isu politik sendiri. Apalagi Tempo pernah melakukan engage dengan influencer Gen Z, mungkin punya pengalaman sebelumnya gitu Mas. Nah, berbicara influencer itu kita mesti hati-hati tuh. Karena zaman sekarang itu kan influencer itu kan sering dipakai Ya, untuk kemudian membuat narasi yang tandingan gitu, yang seolah-olah ya kita nggak usah malu-malu lah, dan kita terbuka aja bahwa pemerintah memakai influencer untuk buzzer influencer, apalagi diajak sampai ke IKN. Nah itu dia mendiseminasi substansi atau masalah substansi yang mereka inginkan gitu. Padahal di balik itu ada banyak masalah gitu kan. Misalnya dalam hal influencer ke IKN kan kita tahu bahwa sebenarnya ya di IKN itu banyak masalah, mulai dari lingkungan, masyarakat adat, budget, proses pembuatan atau legislasinya dan seterusnya. Dengan kehadiran influencer, substansi itu menjadi terpinggirkan kan, karena seolah-olah ya berjalan lancar, optimal, target pasti akan tercapai gitu. Tapi ya begitulah, untuk substansi itu menjadi lebih tidak lagi menjadi inti dari pembicaraan. Nah, dalam konteks Tempo, bahwa sebenarnya kayak dalam kasus dengan Reza itu ya, dalam konteks ketika kita berkolaborasi dengan Reza, semata-mata adalah bahwa ini ada warga negara. Jadi kita tidak ya Reza sebagai selebritis, tapi kita juga melihat Reza sebagai warga negara. Gitu. Sudut pandang. Iya, sudut warga negara yang gelisah dengan proses-proses politik yang sudah terlampau jauh gitu loh. Dan dia menyuarakan gitulah kira-kira. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi. Oke. Nah, tapi mungkin terakhir kali ya Mas ya. Kalau dari Tempo sendiri, ini ada nggak? Karena kan aku kan kayaknya masih gimana gitu ya sama Gen Z ya gitu. Benar gak sih mereka terlibat sama politik gitu. Tapi dari Tempo sendiri ada gak ya indikator atau ukuran bahwa kayaknya keterlibatan Gen Z gara-gara ini makin meningkat nih gitu. Apakah misalkan dari banyaknya viewersnya atau banyak dari comments-nya, likes-nya, engagement-nya dan sebagainya gitu. Ada gak misalnya dari Tempo tuh yang bilang bahwa ini berarti kita sudah berhasil mendekatkan atau melibatkan Gen Z ke dalam isu-isu yang sudah kita publish ini gitu. Kalau misalnya dari produk-produk digital Tempo sih, ya kalau kita mengatakan berhasil mungkin agak ini ya. Tapi kira-kira kita masih dalam proses itu gitu. Dan ya masih perlu banyak improvement gitu kan. Mencari isu-isu yang lebih dekat dengan anak-anak muda diperbanyak gitu kan. Termasuk bagaimana kita memilih sosial media yang tepat gitu. Misalnya selama ini mungkin YouTube sudah lumayan tuh agak stabil ya, dalam arti podcast kami ditonton dan seterusnya. Apakah kita perluas dengan main di TikTok gitu ya kan. Nah, perluasan ini atau inovasi-inovasi semacam ini sedang kita pikirkan agar semakin banyak orang lagi atau semakin banyak publik yang mengetahui atau mengakses informasi-informasi investigasi yang dibuat oleh Tempo gitu. Dan kunjungan atau misalnya engagement dengan teman-teman secara offline misalnya, dengan diskusi, seminar, atau misalnya ngobrol dengan komunitas, itu sedang kami rencanakan dan kami perbanyak nanti, sehingga orang jadi tahu bahwa iya sih ada banyak isu yang sebenarnya kita bisa relate dan kita perjuangin bareng-bareng. Gak perlu muluk-muluk deh gitu. Isu-isu yang dekat dengan mereka aja itu udah sangat bagus untuk membuat mereka terlibat dalam politik, isu-isu yang hari-hari gitu. Iya. Menurut Mas Rikang sendiri ya, ini kan kita sudah dekat dengan pelantikan pemerintahan baru gitu Mas. Menurut Mas pandangan ke depannya nih kayak gimana nih Mas? Untuk terlebih khususnya untuk Gen Z sendiri ya terhadap politik itu menangkapnya. Ya mesti pemerintahan boleh berganti itu, tetapi partisipasi kita sebagai warga negara termasuk anak-anak muda itu yang mesti tetap harus ada, dan kalau perlu ditingkatkan gitu kan, karena kita tahu ke depan situasinya pasti nggak mudah gitu kan. Nah itu aku kira itu salah satu bottom line yang perlu kita ambil gitu. Kalau
pemerintahan boleh berganti gitu, tapi permasalahan situasi politik dan macam-macam pasti akan terus ada kan. Dan di situ partisipasi kita jangan sampai kemudian jauh lebih rendah, atau justru harus kita tingkatkan itu dalam hal pengawasan gitu kan. Terus kemudian kolaborasi gitu antar komunitas, antar kelompok itu mesti harus ditingkatkan sehingga ketika misalnya ya dalam hal ini pemerintahan ke depan itu koalisinya itu kan gendut besar sekali gitu kan, dan ini berpengaruh ke DPR gitu misalnya kan, koalisi ke DPR. Nah DPR kalau dalam hal sistem politik itu kan mereka mestinya melakukan check and balances terhadap jalannya pemerintahan atau eksekutif. Tapi ketika koalisi di DPR itu adalah koalisi pendukung pemerintahan, proses check and balance itu kan relatif lemah atau bahkan nggak ada gitu. Nah siapa yang mesti mesti memainkan peran check and balances itu? Ya kita warga negara, masyarakat sipil gitu. Tak terkecuali anak-anak muda gitu loh. Maka ke depan dengan peran kita atau tanggung jawab kita yang semakin besar itu, ya partisipasi kita mesti kita lebih tingkatkan, jangan sampai kendor. Jadi gimana nih Kak? Ini udah banyak banget insight yang masuk gitu loh. Jadi gimana kamu sebagai generasi Z ini, Gen Z, udah mau bergerak belum? Ya sebenarnya aku sudah gerak Kak, tapi emang karena nggak tahu ya jadi gerak setaunya aja. FOMO aja. Gitu. Tapi kamu harus ngikutin bocor halusnya Tempo ya. Jelas bocor halus pakai ALUS, nggak pakai H ya. Bocor halus. Siap. Nah mungkin dari perbincangan kali ini Mas Rikang kita coba merangkum dulu kali semuanya. Kalau dari sisi kamu ada apa Sa? Ya tadi aku sih menangkap bahwa dari Tempo sendiri gitu ya, dalam menyentuh Gen Z sendiri emang penggunaan channel-channel yang variatif itu ya penting dilakukan gitu. Terutama kan sasarannya kan banyak, terutama yang kayak Gen Z aku nih. Aku juga masih terpapar kok. Iya itu juga. Tapi kan ya aku yang sering nggak tahu gitu tentang informasi. Makanya melalui media sosial dan media digital selain menggunakan majalah dan koran dan lain-lain. Tapi emang media digital ini Tempo juga sudah melakukan dan cukup baik gitu. Dan juga ada peran tadi influencer sendiri sebenarnya hanya berkolaborasi gitu, kayak itu penting juga untuk dilakukan. Penting, karena tapi ya harus bijaksana ya Mas ya gitu. Dan juga kita harus paham tentang hak warga negara juga kan, kita untuk mengetahui hak kita sebagai warga negara itu emang penting untuk untuk ditingkatkan terus diperjuangkan. Betul seperti itu. Kayak gitu sih. Ada Kak Ade mungkin ada? Kalau dari aku sih yang menarik adalah bagaimana cara kita itu menghilangkan gap ya Mas ya, antara orang-orang yang biasanya tampil di media sosial terus habis itu mereka datang ke kita, proximity-nya itu harus dideketin dan juga nggak hanya secara fisik aja gitu, tapi secara isu juga itu kan harus didorong itu sedekat mungkin dengan kita. Betul. Itu sebenarnya yang kayaknya sih nggak perlu Gen Z yang kayak gitu, dari zaman ke zaman kayaknya kita juga butuh kayak gitu ya. Gitu. Aku pun kalau misalkan relate banget gitu sama aku kayak nonton drama Korea kan, relate gitu. Karena pasti kan ini banget gitu. Aku mencoba bakal seperti itu deh Kak. Alright, sebelum kita closing mungkin Mas Rikang ada 1-2 patah kata terakhir? Oke, jadi memang generasi Z, ya anak-anak muda lah gitu, kita nggak usah ngomong generasi Z aja, tapi anak-anak muda ini memang perlu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam politik gitu kan, karena kita tahu ke depan 5 tahun ke depan itu bukan situasi yang mudah bagi kita gitu, dan orang yang lebih kritis, komunitas yang lebih kritis, orang-orang yang lebih aware dengan situasi politik itu mesti harus lebih banyak gitu kan. Dan anak-anak muda ayo bareng-bareng kita mengawasi pemerintahan, terlibat ya dengan berbagai cara lah. Kalau misalnya cuma bisa jadi pers mahasiswa misalnya, ikut saja, bisa jadi ikut di badan eksekutif misalnya, badan eksekutif mahasiswa, gabung di situ gitu, terlibat atau membangun satu komunitas yang lebih besar di luar, ya silakan, lebih bagus join di sana dan bangun secara lebih serius gitu. Jadi itu, dan lebih banyak lagi pihak-pihak atau stakeholder yang perlu berkolaborasi dengan anak-anak muda ini, karena dengan lebih banyak stakeholder, komunitas yang merangkul anak muda, mereka punya semacam saluran kanalisasi minat, isu, pengetahuan yang mereka punya, sehingga
gerakan itu menjadi lebih luas dan lebih besar. Itu aja. Tuh, catet Sa. Udah dong. Oke. Luar biasa obrolan hari ini di podcast kita. Obrolannya sangat bernas sekali. Aku suka deh. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ID Commerce juga, dan juga mungkin stakeholders di luar sana untuk bisa berkomunikasi, membangun komunikasi politik yang lebih strategis, yang lebih menarik untuk Gen Z. Gitu. Terima kasih Mas Rika atas waktunya. Pokoknya tetap terus dengerin podcast IDCOM melalui podcast Ngobrolin PR di YouTube dan Spotify. Saya Esa. Saya Adianti. Dan saya Raimundo Srikang. Terima kasih.